Baik, ketemu lagi dengan saya Maulana Ulinuha. Di sini kita akan belajar bersama tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya Kak Maulana Ulinuha. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita nanti akan belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, setiap manusia itu pasti punya kepercayaan dan keimanan yang mana di masing-masing agamanya sendiri itu mempunyai kepercayaan pedoman. Untuk umat manusia, umat muslim itu kitabnya adalah Al-Quran, ya. Kita akan pelajari pada kesempatan kali ini. Namun sebelum kita belajar, perlu kita ketahui bahwa beriman kepada kitab-kitab Allah itu merupakan mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umatnya. Kemudian beriman pada kitab-kitab Allah ini juga memiliki fungsi. Fungsinya adalah sebagai petunjuk hidup agar manusia hidup di dunia terarah seperti semestinya. Selanjutnya, teman-teman sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi, ada bermacam-macam kitab sesuai dengan agama yang dianutnya. Macam-macam kitab, yaitu ada 4 kitab. Yang pertama adalah kitab Taurat, yaitu diberikan kepada Nabi Musa. Yang kedua adalah kitab Zabur, itu diberikan kepada Nabi Daud. Yang ketiga, kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa. Dan yang keempat, sebagai penutup adalah kitab Al-Quran yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk yang pertama, yaitu ada kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman hidup bagi kaum Bani Israel. Diturunkan pada abad ke-12 Masehi. Sedangkan isi pokok kitab Taurat itu ada 10, ya. Yang pertama adalah keharusan mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, larangan menyembah berhala. Yang ketiga adalah larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Yang keempat, supaya mensucikan hari Sabtu. Yang kelima, supaya menghormati ayah dan ibu. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berzina. Dan yang ke-8, larangan mencuri. Yang ke-9, larangan menjadi saksi palsu. Yang ke-10 yaitu adalah larangan mengambil hak milik orang lain. Untuk yang kedua yaitu ada kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab ini hanya berisi perintah Allah untuk mengakui syariat Nabi Musa alaihissalam. Pokok ajaran kitab Zabur berisi tentang zikir, nasihat, dan hikmah, tidak memuat syariat. Untuk selanjutnya yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad pertama Masehi. Isi pokok kitab Injil asli, yaitu yang pertama adalah perintah untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah penjelasan bahwa di akhir zaman akan lahir nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian kitab Injil ini yang beredar sekarang adalah hasil dari pemikiran manusia atau Paulus, ya. Paulus itu adalah merupakan pimpinan umat Nasrani atau umat Kristen. Contoh
kitab Injil hasil dari pikiran manusia, yaitu ada 3. Yang pertama adalah kitab Injil Matius, yang kedua ada kitab Injil Lukas, dan yang ketiga adalah kitab Injil Yohanes. Untuk yang terakhir yaitu kitab umat muslim, yaitu kitab Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, sekitar abad ke-6 Masehi. Kitab Al-Quran ini diturunkan sebagai petunjuk hidup umatnya, bukan seperti kitab-kitab sebelumnya yang hanya untuk satu kaum atau satu bangsa. Waktu turun Al-Qur'annya itu juga tidak sekaligus, yaitu selama 22 tahun 2 bulan 2 hari. Al-Qur'an terdiri dari 30 juz, 144 surat, 6.666 ayat, dan 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Waktu turunnya itu disebut dengan nuzulul Quran. Wahyu yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, diturunkan pada 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Ayat yang terakhir turun adalah surat Al-Maidah ayat ketiga, yaitu turun pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah. Untuk isi pokok kandungan Al-Quran adalah 1. Akidah ataupun keimanan, yang kedua akhlak, yang ketiga mahdah dan muamalah, yang keempat sejarah, yang kelima hukum-hukum, yang keenam adalah janji dan ancaman, dan yang ketujuh adalah ilmu pengetahuan. Untuk itu marilah kita selalu mengimani kitab-kitab Allah. Ada 4, kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Al-Quran. Untuk itu dari materi yang di atas kita dapat menyimpulkan bahwa iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala adalah rukun iman yang ketiga. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu tadi adalah meyakini dan membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu-wahyunya kepada Rasul yang termuat di dalam kitab-kitabnya, 4 kitab tadi. Untuk itu mari kita sebaiknya mengimani kitab-kitab Allah agar kita memperoleh fungsi dari beriman itu sendiri. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.